Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradhas siyama fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Mandua Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kesempatan untuk kembali menemui bulan Ramadan tahun ini. Ramadan kali ini adalah merupakan Ramadan kedua di mana kita menjalankan ibadah Ramadan masih dalam suasana kita sedang berjibaku untuk melawan penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa mengambilnya, memanfaatkannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Ramadan kali ini mampu menjadikan kita sebagai hambanya yang tergolong hamba yang muttaqin, sebagaimana tujuan daripada ibadah puasa itu sendiri. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan akan selalu hadir dan akan terus hadir dalam situasi apapun. Tentu saja ini adalah sebagai kasih sayang Allah kepada hambanya yang meyakini dan melaksanakan perintah-perintah terkait dengan seluruh amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah pada saat Ramadan itu sendiri tiba. Di samping saya sudah hadir seorang ustadz yang juga sebagai pengajar bidang studi fikih, dan pada kali pertemuan ini insyaallah kita nanti akan melakukan perbincangan singkat atau perbincangan sederhana yang tentunya insyaallah perbincangan ini akan memberikan dampak yang baik, dampak yang positif untuk menambah kapasitas keilmuan kita terkait dengan puasa dari aspek fikih atau aspek hukum-hukumnya di dalam ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Assalamualaikum Pak Arba'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizki. Ustadz, ini kalau kita berkaca kepada sejarah bahwa Ramadan pertama yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu pada tahun 2 Hijriah. Iya. Kira-kira 17 hari setelah perintah wajibnya puasa Ramadan itu, Allah juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan perang Badar. Ya. Jadi bisa dibayangkan kondisi batin Rasulullah dan juga para sahabatnya, puasa pertama sekaligus juga perintah untuk perang pertama, termasuk perang yang besar dalam sejarah Islam. Badar itu. Iya, perang Badar. Nah, jadi di sini ada 3 hal penting. Puasa itu sendiri, kemudian perang, dan masih ada satu lagi sebenarnya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan umatku tidak akan musnah, tidak akan sirna kecuali illa bita'nin wa ta'un. Umatku tidak akan binasa kecuali dengan perang dan wabah. Masya Allah. Jadi puasa, perang dan wabah itu memiliki satu kesamaan dari aspek perjuangan batin, kondisi kejiwaan para sahabat itu. Nah, kalau kemudian peristiwa ini kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini yang tadi saya katakan sedang berjibaku melawan penyebaran virus COVID-19, ini rasanya kayak ada ada kesamaannya begitu. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz memandang masalah ini, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Pemirsa channel Mandua Banjarmasin yang kami hormati dan kami banggakan, Farzikin yang saya hormati, betul sekali bahwa puasa itu bisa dipandang dari berbagai aspek. Kalau tadi ngambil aspek sejarah, berarti ada keterkaitan antara kewajiban berpuasa yang di dalamnya adalah kemampuan untuk melawan diri sendiri, sementara nanti ada kewajiban yang lain berperang dengan orang lain. Tetapi satu ketika Nabi mengatakan bahwa ketika sepulangnya perang besar, kemudian para sahabat ini kan membanggakan diri, kita sudah selesai dari perang yang sangat besar dan kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa. Tapi kemudian Nabi mengatakan bahwa tidak demikian. Perang yang paling besar itu, kata Nabi, adalah bukan perang yang sudah kita hadapi, tapi melawan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri ini menjadi bagian satu perjuangan yang luar biasa. Dan perjuangan melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini tentu lebih susah daripada yang ada nyata di hadapan kita. Kemudian kalau misalnya ada katakanlah serangan, kita bisa menghindar, tapi kalau yang dari dalam diri kita sendiri ini begitu susahnya, sehingga kemudian diperlukan kesabaran, diperlukan kemampuan dan kekuatan yang lebih dalam hal memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Mungkin seperti itu. Oh ya, jadi ternyata perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu yang itu bersemayam di dalam diri kita. Betul sekali. Iya, memang kalau hawa nafsu kan bersemayam ya, jadi 24 jam. Betul. Kalau perang fisik hanya dalam waktu tertentu saja. Betul. Baik, Ustadz Arba'in luar biasa ini ya. Untuk yang kedua Ustadz, ini terkait dengan nas atau perintah puasa. Itu kalau kita perhatikan di dalam Al-Baqarah ya, itu ayat 183 itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kalau kita telaah lafadz yang Allah pilih dalam mensyariatkan kewajiban puasa Ramadan ini, itu dalam ilmu bahasa Arab Ustadz, itu menggunakan isim ma'rifah. Betul. Artinya bahwa puasa tidak sekedar puasa. Betul. Tapi puasa yang ada mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Sebagaimana Rasulullah juga pernah bersabda bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Betul. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya, tapi hanya yang didapat lapar dan haus. Nah, kira-kira seperti apa ini Ustadz penjelasannya ini? Baik, terima kasih. Dalam hal memahami konteks puasa yang berkualitas, tentu harus kita pahami bahwa puasa itu kan ada yang membagi dalam 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkatan puasanya orang awam. Ketika orang berpuasa pada tingkatan ini, yang terjadi pada dirinya pada saat berpuasa ya hanya kemampuan untuk menahan dirinya untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan seksual dengan istrinya. Jadi pada tingkatan ini adalah bahasa sederhana, ini adalah tingkatan yang paling rendah. Dan bisa jadi ini adalah menjadi bagian konteks hadis yang tadi. Nabi mengatakan dalam satu hadis beliau yang menyebutkan, ada yang dalam kalimat rubbasa imin, ada yang menyebutkan dengan kamin saimin. Rubbasa imin min siyamihi laisal ju'i wal atas, bahwa tidak sedikit nanti berapa banyak dari umatku yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan apa-apa karena berada pada tingkatan yang pertama. Nah, pada tataran yang kedua atau yang naik dari ini adalah puasanya khawas, puasanya orang-orang khusus. Puasa orang khusus ini adalah puasa yang tidak hanya menahan diri dari rasa lapar, rasa haus, dan tidak berhubungan seksual dengan suami istri, tapi juga menahan diri untuk tidak menggunakan anggota tubuhnya ini dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka dia menahan diri untuk menggunakan matanya untuk tidak memandang yang tidak benar, menahan diri untuk menggunakan mulutnya dari hal yang tidak benar, menahan diri dari mendengar hal yang tidak benar, yang bisa jadi
penggunaan anggota tubuhnya itu dalam rangka untuk memelihara puasanya sehingga mendapatkan yang terbaik. Itu tingkatan yang kedua, dan ini sudah masuk tidak masuk lagi kepada kriteria dari hadis Nabi yang tadi. Karena dia tidak hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus, tapi sudah bisa memelihara dirinya sendiri. Nah, yang ketiga nanti adalah bagaimana agar puasanya itu bernilai luar biasa, tidak hanya menahan di anggota tubuh, tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga bagaimana mendisiplinkan diri ini ingat dengan Allah. Dimanapun dia berada, melakukan apapun, dia mensamakan dirinya bersama dengan Allah. Jadi dalam bahasa lainnya itu adalah ana makum aina makuntum, kata Allah. Dimanapun kamu berada, maka aku akan selalu bersama kalian, bersama kamu. Maka kalau dalam kondisi seperti ini, puasa yang dilakukannya, maka menahan dirinya itu adalah dalam hal tidak melakukan yang membatalkan puasa, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi kedua-duanya dia akan dapatkan. Sekira kalau konteks ketiga macam ini dipahami oleh semua kita, maka tentu kita tidak akan melakukan puasa di kadar yang paling sederhana, puasa awam. Paling tidak ya berusaha maksimal masuk ke kadar puasa di tengah-tengah. Mudah-mudahan pada tataran berikutnya nanti bisa masuk ke tataran yang lebih tinggi. Insya Allah, mudah-mudahan ini harapan kita tentunya, bahwa ternyata puasa itu tidak cukup hanya ketika kita ada pada tataran pertama saja, tapi kemudian bagaimana kita mengendalikan, karena puasa itu, perintah puasa itu kalau kita bandingkan Ustadz dengan perintah-perintah yang lain ada memiliki perbedaan. Kalau perintah mengerjakan sholat itu kan mengerjakan, tapi kalau puasa ini kan perintah untuk menahan, menahan sesuatu yang sebenarnya yang ditahan ini pada waktu yang lama boleh-boleh saja. Ini mungkin ada kaitannya dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa dalam hadis kudusinya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, kalau ibadah-ibadah yang lain itu adalah untuk dirinya sendiri, tapi kalau puasa, kata Allah, itu untukku. Karena orang yang berpuasa itu dia meninggalkan makan dan minum karena Allah. Dia tidak menggunakan anggota badan untuk membatalkan pahala puasanya karena Allah. Dan kalau bisa naik kepada tingkat yang lebih tinggi, dia melakukan segala sesuatunya karena Allah. Nah, karena itu maka tadi betul, dan ini menjadi bagian yang luar biasa. Puasa punya nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik Ustadz, terima kasih. Ini ada satu lagi Ustadz. Ini kita pernah atau sering kita, apalagi di dalam momentum Ramadan ini, sering ini kita mendengar bahwa apabila datang bulan Ramadan maka dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu neraka, kemudian syaitan akan dirantai, dibelenggu begitu. Nah, kita mungkin menyaksikan fakta lain Ustadz. Ketika tadi hadis mengatakan demikian, tapi kita lihat kemaksiatan, kriminalitas, ya walaupun memang frekuensinya berkurang. Nah, tapi kemudian kita sendiri menyadari ya, kadang-kadang kita mau melaksanakan ibadah itu masih ada rasa berat gitu. Berarti kan, ini gimana nih konteksnya Ustadz? Apakah memang ada hal yang masih harus kita perbaiki, itu seperti apa Ustadz? Ya, baik. Terima kasih. Betul. Jadi hadis yang menyatakan bahwa ketika datang bulan Ramadan, maka itu hadisnya hadis sahih. Dan itu tidak bisa dipungkiri, betul. Dan memang ketika bulan Ramadan ini diturunkan oleh Allah, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu-pintu neraka, membuka pintu surga, kemudian syaitan-syaitan akan dibelenggu. Tapi kemudian ada yang perlu dipahami dalam konteks yang lain. Ada pemahaman yang perlu diluruskan. Ada hadis yang mungkin dipahami, hadisnya ini adalah hadis yang belum ditemukan dalam konteks hadis-hadis yang dianjurkan dalam hadis hasan atau hadis sahih. Ada hadis yang menyebutkan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu alan niron. Bahwa siapa yang senang, yang himung dalam bahasa Banjarnya itu datang dengan masuknya bulan Ramadan, maka kemudian Allah mengharamkan jasadnya itu dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, memahami farihanya ini kemudian dalam bentuk himungnya ini nang lain-lain, bersama ketidak sama, sehingga kemudian misalnya asal senang aja kemudian tidak menjalankan perintah-perintah agama yang lainnya, maka ya sudah, karena sudah ada jaminan dengan hadis tadi. Ini pemahaman yang salah. Kemudian pemahaman yang salah berikutnya adalah memahami farihanya itu dalam bentuk yang salah.
Misalnya Farihanya adalah dengan senang-senang beleladuman, main petasan misalnya, kan bentuk kesenangan katanya. Padahal nah oleh karena itu pemahaman tentang itu harus dipahami dengan betul, bahwa dalam konteks Ramadan, ketika Ramadan ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ini memberikan kesempatan loh kepada Anda kaum muslimin untuk melakukan kebaikan, karena pada saat itu Anda disediakan sorga, Anda tidak diberikan kesempatan untuk masuk neraka. Bahkan syaitan pun, kalau Anda mau ngambil barokahnya Ramadan, syaitan sekarang sudah dibelenggu. Tapi kenapa kenyataannya sekarang masih banyak melakukan pekerjaannya kayak pekerjaan setan? Bisa jadi Bapak Ibu sekalian adalah setannya ini tidak lagi berwujud asli, tapi setannya berwujud manusianya. Nauzubillahi min dzalik. Baik Ustadz, luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini ada memberikan tambahan wawasan lah kepada kita, bahwa ternyata puasa tidaklah cukup hanya sekedar puasa yang menahan lapar, haus, tapi juga ada puasa-puasa anggota badan yang lain. Telinga kita upayakan, mata kita itu ya. Nah kemudian Ustadz, mungkin ini ya titik temu antara hadis Nabi yang tadi di awal saya sampaikan tadi, la tafna ummati illa bi ta'nin wa ta'un, ya. Tidak akan binasa umatku kecuali dengan wabah dan perang dan juga wabah. Nah, ternyata ketiga hal ini, puasa, perang, dan wabah ini memiliki kesamaan. Kesamaannya ada pada perjuangan batin tadi. Karena tadi bahwa meninggalkan sesuatu yang boleh itu berat juga itu kalau nggak melalui perjuangan. Makanya panggilan puasa hanya untuk orang yang beriman. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah mengindikasikan bahwa puasa harus mengikuti aturan-aturan. Ada aturannya dengan bentuk lafadz tadi yang ma'rifah tadi. Tidak puasa semau gue begitu ya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita simpulkan dari apa yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa kebiasaan-kebiasaan atau karakter buruk yang selama ini kita lakukan di luar Ramadan, mudah-mudahan dengan Ramadan sebagai bulan pendidikan, bulan penataran ini mampu memberikan perubahan terhadap diri kita. Puasa dari hal-hal yang tadi disebutkan bisa tidak hanya sekedar tidak membatalkan puasa, tapi pahala puasanya juga harusnya kita perhatikan. Mudah-mudahan pertemuan yang sangat singkat ini bisa membawa manfaat, maslahah buat kita semuanya, khususnya kepada keluarga besar Mandua Banjarmasin. Ya, mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk kemudian kita ingin menjadikan sisa umur kita menjadi yang lebih berkah, lebih bermanfaat, lebih berkualitas. Demikian, terima kasih Ustadz atas wejangannya, atas tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan demikian yang bisa kami lakukan dalam momentum serba-serbi Ramadan tahun ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.